Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menampilkan materi kami, yaitu tentang standar costing yang beranggotakan Dimas Andika dengan NIM 2330404039, Hari Agustin dengan NIM 2330404058, Hidayatul Afif dengan NIM 2330404059, Hultabri Belta dengan NIM 2330404060. Baiklah, materi pertama yaitu tentang 4 macam perhitungan harga pokok produk berdasarkan jenis biaya yang dibebankan. 1. Biaya bahan baku langsung. Biaya yang dikeluarkan untuk bahan mentah yang digunakan dalam produksi. 2. Biaya tenaga kerja langsung. Upah yang dibayarkan kepada pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. 3. Biaya overhead pabrik. Biaya tidak langsung yang diperlukan untuk mendukung proses produksi, seperti pemeliharaan mesin dan utilitas. 4. Biaya persediaan. Memperhitungkan persediaan barang dalam proses, baik awal maupun akhir, untuk menentukan total biaya produksi secara akurat. Materi selanjutnya yaitu kelemahan perhitungan harga pokok sesungguhnya atau actual costing. Yang pertama, keterlambatan informasi. Actual costing hanya dapat dihitung pada akhir periode akuntansi, sehingga informasi biaya tidak tersedia secara real time untuk pengambilan keputusan. Kedua, kesulitan dalam penentuan biaya overhead. Menghitung biaya overhead aktual bisa sulit dan tidak praktis, karena memerlukan data yang mungkin belum tersedia saat produksi berlangsung. Ketiga, variabilitas biaya. Perhitungan yang bergantung pada biaya aktual dapat menyebabkan fluktuasi yang signifikan dalam harga pokok produk, membuat perencanaan keuangan menjadi lebih sulit. Keempat, ketidakakuratan dalam estimasi. Jika biaya aktual tidak mencerminkan kondisi normal, hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam penetapan harga jual dan laba yang diharapkan. Materi selanjutnya, perbedaan antara harga pokok standar atau standar costing dan harga pokok taksiran atau estimate cost. Pertama, metode penentuan. Harga pokok standar ditentukan berdasarkan analisis rinci dan studi teknik, termasuk pengukuran norma fisik dan waktu yang diperlukan untuk produksi. Harga pokok taksiran berdasarkan pengalaman produksi masa lalu dan estimasi biaya tanpa analisis mendalam terhadap norma fisik. Kedua, penggunaan. Harga pokok standar digunakan untuk pengendalian biaya dan evaluasi kinerja, serta membandingkan biaya aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Harga pokok taksiran digunakan sebagai dasar awal untuk perencanaan dan pengambilan keputusan sebelum produksi dimulai, tetapi tidak seakurat standar. Materi selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan harga pokok standar atau standar costing. Keunggulannya yaitu 1. Pengendalian biaya. Memudahkan manajemen dalam mengendalikan biaya dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya standar. 2. Perencanaan anggaran. Membantu dalam penyusunan anggaran yang lebih akurat dan efisien. 3. Evaluasi kinerja. Memvalidasi analisis variasi untuk menilai efisiensi produksi dan pengambilan keputusan. 4. Kesadaran biaya. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya penghematan biaya di seluruh organisasi. Kelemahannya yaitu 1. Keterbatasan fleksibilitas, yaitu mungkin tidak mencerminkan perubahan biaya yang cepat dalam lingkungan produksi yang dinamis. 2. Ketepatan standar. Jika standar yang ditetapkan tidak akurat, dapat menyebabkan keputusan yang keliru dan mempengaruhi profitabilitas. 3. Waktu penyusunan. Proses penetapan standar bisa memakan waktu dan sumber daya yang signifikan. Materi selanjutnya, harga pokok standar. Harga pokok standar adalah biaya yang ditetapkan sebelum untuk memproduksi suatu produk berdasarkan kondisi, efisiensi, dan ekonomi tertentu. Ini mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang seharusnya dikeluarkan dalam proses produksi.
Harga pokok standar digunakan sebagai pedoman untuk pengendalian biaya dan evaluasi kinerja, memungkinkan manajemen untuk membandingkan biaya aktual dengan standar yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi penyimpangan dan meningkatkan efisiensi operasional. Materi selanjutnya adalah harga pokok standar dan anggaran memiliki hubungan yang erat dalam manajemen biaya. 1. Penetapan biaya. Keduanya ditentukan sebelumnya. Dengan harga pokok standar memberikan pedoman biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk produksi, sedangkan anggaran mencerminkan biaya yang diharapkan dalam periode tertentu. 2. Pengendalian dan evaluasi. Harga pokok standar yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan biaya aktual dengan standar. Sedangkan anggaran berfungsi sebagai batasan biaya yang tidak boleh dilampaui. 3. Perencanaan. Anggaran dibangun di atas harga pokok standar, sehingga membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait produksi dan pengeluaran. Dengan demikian, harga pokok standar berfungsi sebagai dasar untuk menyusun anggaran yang lebih efektif. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih terkurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.